Episode 1, Pertemuan Tak Terduga. Rangga menatap rak-rak buku yang teratur di perpustakaan kota. Udara dingin yang mengalir lewat jendela besar membawa aroma buku tua dan bau kertas yang khas. Meski terlihat sunyi, perpustakaan ini adalah tempat yang selalu memberi Rangga ketenangan. Hari-harinya yang penuh perjuangan di luar sana, sebagai pekerja serabutan, sering menjadi tukang angkut barang atau petugas kebersihan di gedung-gedung, membuatnya merasa sangat berbeda dari banyak orang di kota ini. Namun, di sini, di tengah buku-buku yang menjulang tinggi, Rangga merasa bebas. Tidak ada yang menghakimi. Tidak ada yang peduli apakah ia memakai pakaian kumal atau sepatu usang. Yang penting, ia bisa belajar dan mengisi otaknya dengan pengetahuan. Dia melangkah pelan menuju rak buku sejarah, matanya menyusuri deretan judul yang tertera di sampul. Beberapa buku langka yang pernah ia cari muncul di pandangannya, dan ia menarik satu di antaranya. Ketika sedang sibuk membuka halaman pertama, sebuah suara halus terdengar dari belakang. "Maaf, apakah Anda tahu di mana saya bisa menemukan buku tentang sejarah Mesir kuno?" Suara itu sangat lembut, penuh rasa ingin tahu, dan sedikit ragu. Rangga menoleh, agak terkejut melihat seorang gadis berdiri di dekat rak buku. Ia tidak begitu mengenali gadis itu, tetapi kecantikannya sulit untuk dilewatkan. Alia, dengan rambut panjang yang tergerai sempurna dan pakaian kasual namun tetap elegan, berdiri di hadapannya. Kesan pertama Rangga adalah bahwa gadis ini pasti datang dari keluarga yang sangat berbeda dengan dirinya, keluarga yang memiliki banyak privilese. Tetapi, ada sesuatu dalam mata Alia yang membuat Rangga merasa ada lebih dari sekadar penampilan luar. Mata itu mencerminkan sesuatu yang lebih dalam, semacam pencarian atau kerinduan yang sulit dijelaskan. Sejarah Mesir kuno? Rangga mengulangi pertanyaannya dengan sedikit terkejut, kemudian melihat kerak yang berada tepat di belakangnya. "Ah, rak itu ada di sini. Saya bisa bantu mencarikannya." Alia mengangguk, sedikit tersenyum. "Terima kasih, saya tidak terlalu sering ke sini. Mungkin Anda lebih tahu tentang buku-buku di sini." Rangga merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Mungkin karena cara Alia berbicara, yang begitu alami dan sopan. Mungkin juga karena wajahnya yang terlalu cantik untuk seseorang yang datang ke tempat seperti ini, perpustakaan umum yang jauh dari kesan mewah atau eksklusif. Dengan tenang, Rangga memimpin Alia ke rak buku yang tepat, menelusuri deretan buku-buku yang tebal dan penuh debu. Ia mengambil beberapa buku dengan hati-hati, lalu menunjukkannya kepada Alia. "Ini beberapa buku yang bisa Anda baca. Mesir kuno adalah peradaban yang sangat kompleks. Ada banyak hal menarik di dalamnya. Ini salah satunya," kata Rangga sambil mengarahkan telunjuknya ke salah satu buku yang berjudul Kehidupan dan Keajaiban Mesir Kuno. Alia memandang Rangga dengan sedikit kekaguman, mengamati cara pria itu memilih buku-buku dengan penuh pengetahuan dan perhatian. Bagi Alia, yang seringkali dikelilingi oleh orang-orang yang hanya peduli pada status dan penampilan, ini adalah hal yang langka. Meskipun dirinya terbiasa bergaul dengan orang-orang yang memiliki status tinggi, ia merasakan kenyamanan yang aneh dengan Rangga. Sesuatu yang tidak bisa ia dapatkan dari teman-temannya yang lebih memilih berbicara tentang dunia mode atau politik. "Saya baru tahu kalau ada begitu banyak buku menarik di sini," kata Alia sambil memandang buku-buku yang telah Rangga pilihkan. "Biasanya, saya hanya pergi ke toko buku mewah. Tapi mungkin tempat seperti ini lebih berharga." Rangga sedikit tersenyum. Perpustakaan ini tidak memiliki banyak kemewahan, tapi kalau Anda suka membaca, di sini adalah tempat terbaik. Tidak ada yang membatasi Anda. Mereka mulai berjalan menyusuri rak buku bersama, dan Rangga merasa seolah waktu berjalan lebih cepat. Saat mereka berbicara tentang buku, sejarah, dan impian mereka, perbedaan antara keduanya seakan tidak ada. Alia merasa seperti menemukan sisi lain dari dirinya yang sudah lama terkubur, yang tak sempat ia eksplorasi di tengah kesibukan hidupnya yang serba terjadwal dan penuh tekanan dari keluarganya. Di sisi lain, Rangga merasakan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lebih dari sekadar ketertarikan fisik. Ada kedamaian yang ia rasakan ketika berbicara dengan Alia, sesuatu yang jarang ia temui. Saat mereka tiba di meja tempat membaca, Alia duduk dengan perlahan dan mulai membuka buku yang Rangga rekomendasikan. "Anda benar, buku ini menarik sekali." "Terima kasih banyak," ia katanya, terlihat lebih santai dan nyaman. Rangga yang berdiri di dekat meja hanya mengangguk, tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa sedikit gugup, meskipun hanya karena kedekatan yang tiba-tiba muncul di antara mereka. Ia tidak tahu mengapa, tetapi rasa kagumnya pada Alia semakin berkembang. Gadis ini, meskipun dari dunia yang sangat berbeda,
Tampaknya memiliki ketulusan dan minat yang sama dalam hal-hal sederhana seperti dirinya. Sama-sama, jawab Rangga dengan suara yang agak terbata. Senang bisa membantu. Sebelum Alia melanjutkan membaca, ia menatap Rangga dan berkata dengan suara yang lebih ringan, "Ya mungkin kita bisa bertemu lagi suatu saat. Di sini, atau di tempat lain. Saya rasa saya akan sering ke sini setelah ini." Rangga terkejut, tetapi juga merasa senang. "Tentu, jika Anda mau. Saya datang ke sini hampir setiap minggu. Mungkin kita bisa saling berbagi buku lagi." Alia tersenyum, namun ada kilatan kesedihan di matanya yang tidak dapat disembunyikan. Ia menyadari, meskipun ia merasa nyaman dan tertarik pada Rangga, dunia mereka sangat berbeda. Rangga adalah seorang pemuda dengan kehidupan sederhana yang penuh perjuangan, sementara dirinya adalah anak pejabat kaya yang sudah dijanjikan masa depan yang berbeda. Masa depan yang mungkin tak sejalan dengan apa yang ia rasakan sekarang. Tetapi untuk saat ini, ia memutuskan untuk tidak memikirkan itu dan menikmati percakapan ini. Alia kemudian berdiri, mengumpulkan buku yang telah dipilihnya, dan melangkah menuju pintu keluar, memberi Rangga satu senyum manis sebelum pergi. Rangga menatapnya pergi, hatinya masih terasa berdebar-debar. Ia tidak tahu mengapa, tapi untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Episode 2, Perbedaan yang Membatasi. Hari-hari setelah pertemuan pertama di perpustakaan itu terasa sedikit berbeda bagi Alia. Setiap kali ia melangkah masuk ruang kuliah atau bertemu dengan teman-temannya, ada sesuatu yang menggelitik di benaknya. Ia tidak bisa menghapus bayangan wajah Rangga yang sederhana namun penuh pemikiran dari pikirannya. Gadis itu merasa terhubung dengan sosok yang jauh berbeda dari dunia sosialnya, sesuatu yang jarang ia rasakan. Meskipun perbedaan status mereka sangat jelas, Alia merasa Rangga adalah orang yang berbicara dari hati, bukan karena status atau kepentingan sosial. Namun, kesadaran akan dunia yang mereka jalani mulai mengingatkan Alia bahwa ada batasan yang sulit dilewati. Sebagai anak pejabat yang dikenal banyak orang, hidup Alia dipenuhi dengan acara sosial, pertemuan dengan orang-orang berpengaruh, dan harapan dari keluarganya yang menginginkan agar ia mengikuti jejak mereka. Ayahnya adalah seorang pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan dan pengaruh besar, sementara ibunya adalah wanita yang selalu tampil sempurna di setiap acara formal. Dari kecil, Alia telah diajarkan untuk menjaga penampilan dan bergaul dengan orang-orang yang dapat memperkuat reputasi keluarga mereka. Di sisi lain, Rangga adalah gambaran dari dunia yang jauh lebih sederhana. Ia bukan seorang anak pejabat, bukan pula seorang yang terbiasa dengan kehidupan yang penuh dengan kemewahan. Keluarga Rangga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan bahkan untuk itu ia harus bekerja keras. Setiap hari ia mengumpulkan uang dari berbagai pekerjaan yang tidak selalu menjanjikan banyak. Namun, dia tidak pernah mengeluh. Bagi Rangga, hidup adalah tentang berjuang, belajar, dan menjalani setiap hari dengan penuh harapan meski terkadang sulit. Pada suatu hari yang cerah, Alia kembali datang ke perpustakaan untuk melanjutkan pencariannya tentang sejarah Mesir kuno. Ia tidak tahu mengapa, tetapi Rangga selalu ada dalam pikirannya. Mungkin karena Rangga adalah satu-satunya orang yang pernah membuatnya merasa seperti dirinya sendiri, tanpa pretensi, tanpa tuntutan. Saat ia sampai di perpustakaan, matanya langsung mencari Rangga. Alia menemukan Rangga sedang duduk di meja dekat jendela besar, membaca buku tebal. Dengan langkah pelan, ia mendekat dan mengucapkan salam. "Rangga, apa kabar?" Tanyanya dengan senyum, meski dalam hati, ia merasa sedikit gugup. Mungkin karena ia tahu perasaan ini mulai berkembang, meskipun ia tidak tahu apa yang sebenarnya ia cari. Rangga menoleh, terkejut melihat Alia. Namun, senyumnya segera mengembang. "Oh, Alia. Kabar baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini?" Ia berkata dengan hangat, menutup bukunya dan memberi tempat di meja untuk gadis itu. Alia duduk, sedikit ragu. "Saya ingin melanjutkan membaca tentang Mesir kuno, tapi saya merasa seperti ada yang kurang," kata Alia sambil menggaruk tengkuknya. "Terkadang saya merasa seperti saya tidak benar-benar hidup dalam dunia yang saya jalani. Semua itu seperti rutinitas." Rangga mengerutkan dahi. "Saya tidak tahu pasti apa yang Anda rasakan, tetapi saya pikir semua orang punya cara sendiri untuk merasa hidup. Saya merasa hidup setiap kali saya menemukan sesuatu yang baru dalam buku-buku ini. Tetapi tentu, ini berbeda bagi setiap orang." Alia menatapnya sejenak, heran. Rangga berbicara begitu tulus, tidak ada keinginan untuk terlihat pintar atau memberi kesan tertentu. "Saya rasa Anda benar.
Buku-buku ini memberi saya ketenangan, tapi saya juga merasa seolah-olah saya terjebak dalam dunia saya sendiri yang penuh dengan ekspektasi dan aturan yang tidak pernah saya buat. Rangga mengangguk, memahami perasaan itu. Mungkin itu karena Anda terlalu sering mengikuti aturan orang lain, bukan aturan diri sendiri. Terkadang kita harus berhenti sejenak dan bertanya pada diri kita sendiri apa yang benar-benar kita inginkan. Alia tersenyum kecil, seolah baru saja mendengar sesuatu yang selama ini ia perlukan, tetapi belum pernah ada yang mengungkapkannya dengan begitu lugas. Namun, meski kata-kata itu menenangkan, ada suara kecil di dalam hatinya yang terus mengatakan bahwa perbedaan antara mereka akan selalu ada. Dunia Rangga begitu jauh dari dunia yang ia kenal, dan meskipun ia merasa nyaman berbicara dengannya, Alia tahu bahwa hubungan mereka, jika berkembang, akan penuh dengan tantangan. Rangga bukan hanya pria dengan latar belakang sederhana, ia adalah dunia yang berbeda dari dunia mewah yang Alia jalani setiap hari. Di sisi lain, Rangga merasa kagum pada keberanian Alia untuk membuka perasaannya. Di dunia yang selalu menilai orang berdasarkan status sosial dan penampilan, Alia adalah seseorang yang tidak takut untuk jujur dengan dirinya sendiri. Namun, ia juga tahu bahwa kedekatan mereka mungkin tidak akan berlangsung lama. Kehidupan mereka berbeda, dan keduanya sadar akan tantangan besar yang akan mereka hadapi jika hubungan ini berkembang lebih jauh. Rangga, Alia memulai, suara agak berat. Kadang-kadang saya merasa bingung. Saya ingin melarikan diri dari semuanya, dari ekspektasi orang-orang, dari hidup yang dipenuhi acara dan pertemuan yang tidak ada habisnya. Tapi saya tidak tahu apakah saya bisa melakukannya. Rangga menatapnya dengan lembut. Terkadang kita tidak perlu melarikan diri, Alia. Kita hanya perlu menemukan tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri. Dunia ini bisa sangat besar dan rumit, tapi kita bisa memilih bagaimana kita melihatnya. Alia terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rangga. Sesuatu dalam dirinya merasa lebih tenang setelah percakapan itu. Namun, di dalam hati, ada kegelisahan yang tak bisa diabaikan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu satu hal. Semakin ia dekat dengan Rangga, semakin ia merasa dirinya sendiri. Tetapi, apakah itu cukup untuk mengatasi segala perbedaan yang ada? Episode 3, Cinta yang tak terucapkan. Hari demi hari, pertemuan antara Rangga dan Alia di perpustakaan semakin sering. Alia merasa nyaman berbicara dengan Rangga. Topik yang mereka bahas bervariasi, mulai dari buku-buku sejarah hingga perasaan dan kehidupan mereka masing-masing. Meski kadang mereka berbicara tentang hal-hal ringan, kedekatan yang tumbuh di antara mereka terasa semakin dalam. Namun, satu hal yang tidak pernah diungkapkan oleh keduanya adalah perasaan yang lebih besar dari sekadar pertemanan, perasaan yang mulai tumbuh di hati masing-masing tanpa kata. Alia tahu bahwa dia tidak bisa terus mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam dirinya. Setiap kali Rangga tersenyum padanya, hatinya berdebar. Setiap kali Rangga menatapnya dengan perhatian, ia merasa seperti ada ikatan tak terucapkan antara mereka. Tetapi perasaan itu juga disertai dengan kebingungan. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis dari keluarga pejabat kaya, bisa jatuh cinta pada seorang pria yang hidupnya begitu berbeda? Dunia mereka sangat jauh, seperti dua dunia yang tak pernah saling bersinggungan. Meskipun ada perasaan yang kuat, Alia merasa takut untuk menghadapinya. Di sisi lain, Rangga merasa hal yang sama. Setiap kali ia melihat Alia, ia merasakan kehangatan di dalam hatinya, tetapi juga rasa ragu yang besar. Bagaimana mungkin seorang pria sepertinya, yang hidup di dunia yang penuh perjuangan dan keterbatasan, bisa memberikan tempat bagi seorang gadis seperti Alia dalam hidupnya? Dia tahu betul perbedaan antara mereka. Dia tidak bisa memberikan kemewahan, dunia glamor, atau bahkan kehidupan yang lebih stabil. Tetapi, ia juga merasa bahwa sesuatu yang lebih dari sekadar status sosial menyatukan mereka, sesuatu yang lebih dalam dari apa yang bisa dilihat oleh mata. Pada suatu sore yang cerah, setelah jam kuliah selesai, Alia memutuskan untuk datang ke perpustakaan lebih awal. Rangga sudah ada di sana, duduk dengan buku di tangannya seperti biasa. Dia mengangkat kepalanya ketika mendengar suara langkah kaki mendekat, dan senyumnya langsung menyapa Alia. "Hai, Alia. Hari ini lebih cepat dari biasanya, ya?" kata Rangga, memberi tempat untuk Alia duduk di meja yang biasa mereka tempati. Alia duduk tanpa berkata-kata untuk beberapa saat, matanya terfokus pada buku yang ada di meja. Hatinya penuh dengan pertanyaan yang tidak bisa ia ungkapkan, tetapi selalu ada di dalam dirinya. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, ia mengangkat wajahnya dan menatap Rangga. "Rangga," Alia memulai, suaranya sedikit gemetar. "Apa kamu pernah merasa seperti hidupmu terjepit antara dua dunia yang sangat berbeda?"
Rangga mengernyitkan dahi, tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Maksudmu? Tanyanya, lebih ingin mendengarkan daripada memberi jawaban cepat. Alia menarik napas dalam-dalam. Aku merasa seperti itu. Kadang aku merasa seperti aku tidak tahu siapa diriku sebenarnya, karena aku selalu hidup di bawah bayang-bayang harapan orang lain. Tapi kemudian aku bertemu denganmu, dan aku merasa seperti aku bisa menjadi diriku sendiri. Rangga merasa perasaan itu begitu jujur dan penuh keraguan. Alia, hidup memang penuh dengan harapan orang lain. Kadang kita merasa seperti kita harus memenuhi ekspektasi orang-orang di sekitar kita. Tapi aku rasa, pada akhirnya, yang paling penting adalah apa yang kita inginkan dari hidup kita sendiri. Kita punya pilihan. Alia menatap Rangga dengan penuh arti. Tapi bagaimana jika pilihan itu tidak mudah? Bagaimana jika pilihan itu malah membuat kita terpisah dari dunia yang kita kenal? Rangga menatapnya dalam diam, merasa berat dengan pertanyaan itu. Kadang hidup memang tidak mudah. Dan memang, perbedaan bisa menjadi pemisah. Tapi aku rasa kita harus berani memilih, Alia. Berani memilih untuk hidup dengan cara kita sendiri. Alia mengangguk pelan, menyadari bahwa Rangga benar. Namun, hatinya tetap diliputi oleh kebingungan. Ia ingin mengikuti kata-kata Rangga, tapi di dalam dirinya, ada rasa takut yang besar. Takut akan konsekuensi jika ia mengikuti kata hatinya. Takut jika perasaan yang ia miliki terhadap Rangga tidak bisa diterima oleh keluarganya, oleh dunia yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya. Rangga menyadari perubahan ekspresi di wajah Alia. Ia tahu gadis ini sedang berjuang dengan perasaan dan pikirannya sendiri. Alia, aku tidak tahu apa yang kamu rasakan. Tapi jika kamu ingin hidup dengan cara yang berbeda, aku akan mendukungmu. Meskipun dunia kita berbeda, aku percaya ada jalan untuk kita berjalan bersama. Kata-kata Rangga itu seakan membuka pintu kecil di hati Alia, meskipun ia tahu bahwa jalan yang akan mereka pilih tidak akan mudah. Dunia mereka memang berbeda, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa perasaan ini mungkin tidak bisa diterima oleh semua orang. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak bisa terus mengabaikan perasaan yang telah tumbuh antara mereka. Terima kasih, Rangga, kata Alia dengan suara yang penuh harapan. Mungkin aku masih bingung, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin mencoba menjadi diriku sendiri. Rangga tersenyum, meski senyumnya itu sedikit mengandung kegetiran. Aku akan ada di sini, Alia. Kamu tidak perlu merasa sendirian. Episode 4, Pengorbanan dan Keputusan. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan penuh ketegangan. Rangga dan Alia terus bertemu di perpustakaan, namun perasaan mereka semakin rumit. Meski ada ikatan yang kuat di antara mereka, mereka sadar bahwa dunia mereka sangat berbeda. Mereka tidak lagi bisa mengabaikan perasaan yang berkembang, tetapi juga tidak bisa menghindari kenyataan bahwa hubungan ini menghadapi banyak tantangan. Alia merasa semakin terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi, dia merindukan kedamaian yang ia rasakan saat bersama Rangga, saat mereka berbicara tentang hal-hal sederhana yang lebih mengarah pada pemahaman sejati daripada keharusan sosial. Namun, di sisi lain, ada tekanan yang semakin besar dari keluarganya. Ayahnya, yang seorang pejabat tinggi, sudah mulai merencanakan masa depan yang cerah untuknya, suatu masa depan yang penuh dengan acara-acara sosial dan hubungan yang akan menguntungkan karir keluarga mereka. Bahkan, Alia sudah diperkenalkan dengan beberapa calon pasangan yang dianggap sesuai dengan status sosial keluarganya. Sementara itu, Rangga, meskipun merasa ikatan yang semakin kuat dengan Alia, mulai merasakan keraguan yang lebih dalam. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, ia merasa semakin tidak layak untuk berada di dunia Alia. Dia tidak ingin menjadi seseorang yang hanya akan membuat Alia terjebak dalam dunia yang penuh kesulitan dan perjuangan. Ia tahu bahwa sebagai seorang pria dari keluarga sederhana, ia tidak bisa menawarkan apapun yang mewah, tidak ada kehidupan yang terjamin, tidak ada keamanan finansial. Yang bisa ia berikan hanya cinta yang tulus dan harapan untuk hidup lebih baik. Suatu malam, setelah acara keluarga yang besar, Alia merasa kelelahan. Ayahnya mengingatkan lagi tentang betapa pentingnya mengikuti jalan yang sudah direncanakan untuk masa depannya, yang jelas-jelas tidak melibatkan seseorang seperti Rangga. Alia merasa terhimpit, tapi hatinya tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh untuk Rangga. Keesokan harinya, tanpa diduga, Rangga datang menemui Alia di kampus. Ia ingin berbicara tentang sesuatu yang sudah lama mengganggu pikirannya. Mereka bertemu di taman kecil di dekat gedung kampus, tempat di mana mereka sering bertemu untuk berbicara. Alia, ada yang harus kita bicarakan, kata Rangga dengan suara serius.
Alia melihat ada kecemasan di mata Rangga yang jarang ia lihat sebelumnya. Alia menatapnya dengan penuh perhatian. Ada apa, Rangga? Begini, Rangga mulai dengan suara pelan, aku sudah banyak berpikir tentang kita. Tentang perasaan kita. Tapi, aku merasa seperti kita berdua sedang menuju jalan yang berbeda. Dunia kita terlalu berbeda, dan aku tidak ingin kamu terjebak dalam dunia yang tidak bisa aku berikan apa-apa untukmu. Aku tidak bisa menawarkanmu kemewahan, kehidupan yang terjamin, atau apapun yang bisa kamu dapatkan di dunia yang kamu kenal. Dan itu membuatku merasa tidak layak berada di dekatmu. Alia terdiam, mendengar kata-kata Rangga. Hatinya terasa sakit, namun ia juga tahu bahwa Rangga sedang berjuang dengan perasaan yang sama. Rangga, katanya pelan, kenapa kamu mengatakan itu? Aku juga merasa terjebak. Aku merasa seperti aku harus memilih antara dua dunia. Dunia yang aku kenal, dengan segala aturan dan ekspektasinya, atau dunia yang aku rasakan saat aku bersama kamu, yang jauh lebih sederhana tapi penuh dengan perasaan yang tulus. Rangga menundukkan kepalanya, merasa berat. Aku tidak ingin kamu menanggung beban ini, Alia. Aku tahu hidup kita berbeda, dan aku tidak ingin kamu kehilangan apa yang kamu miliki hanya karena aku. Aku hanya bisa memberikan cinta yang tulus, dan itu tidak cukup. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak hanya karena aku. Alia merasakan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia tahu bahwa Rangga benar. Namun, di sisi lain, ia merasa seolah-olah sesuatu yang besar dan indah sedang dipertaruhkan. Aku tidak bisa hidup seperti ini, Rangga, kata Alia dengan suara yang penuh tekad. Aku tidak bisa memilih dunia yang tidak membuatku bahagia hanya karena alasan status. Aku ingin menjadi diri sendiri, dengan atau tanpa dunia yang sudah direncanakan untukku. Rangga terkejut mendengar kata-kata itu. Tapi, Alia, kamu bisa saja memilih jalan yang lebih mudah. Kamu bisa memilih untuk mengikuti apa yang diinginkan keluargamu. Alia menggenggam tangan Rangga, matanya penuh dengan keyakinan. Mungkin jalan itu mudah, Rangga, tapi itu bukan hidup yang aku inginkan. Aku ingin hidup dengan cara yang benar-benar membuatku bahagia, dengan kamu. Dan jika aku harus memilih, aku memilih untuk berada di dunia yang penuh dengan ketulusan dan perasaan yang nyata. Rangga menatapnya lama, merasakan perasaan yang sama. Namun, ia tahu bahwa keputusan ini tidak akan mudah. Mereka harus mengorbankan banyak hal untuk bisa bersama, dan dunia mereka tidak akan langsung menerima hubungan ini. Alia, kata Rangga, suara penuh emosi, jika kita melangkah bersama, kita harus siap menghadapi banyak tantangan. Aku tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi aku bisa menjanjikan bahwa aku akan selalu ada untukmu, dalam suka dan duka. Alia menatapnya, senyumnya muncul perlahan. Aku siap, Rangga. Aku memilih kamu. Aku memilih hidup yang sebenarnya. Keduanya saling berpegangan tangan, merasa untuk pertama kalinya bahwa meskipun dunia mereka berbeda, mereka bisa berjalan bersama dengan pilihan yang mereka buat. Episode 5 menyatu dengan keputusan. Pagi yang cerah menyambut mereka, namun ada sesuatu yang berbeda pada hari itu. Keputusan yang mereka buat untuk melangkah bersama kini sudah diputuskan, tetapi tantangan yang akan mereka hadapi jauh dari apa yang mereka bayangkan. Rangga dan Alia tahu bahwa dunia mereka tidak akan menerima begitu saja hubungan yang berkembang di antara mereka, tapi mereka sudah siap untuk menghadapi semua itu. Sejak percakapan penuh emosi yang mereka miliki di taman beberapa hari yang lalu, hubungan mereka mulai berubah. Meskipun perasaan mereka semakin kuat, ada rasa khawatir yang terus menghantui pikiran mereka. Alia seringkali teringat perkataan ayahnya tentang memilih jalan yang sudah ditentukan, dan dia merasa bersalah setiap kali memikirkan konsekuensinya. Dia tahu bahwa keluarga dan masyarakat akan menganggap hubungan mereka sebagai sebuah ketidakmungkinan. Namun, tekadnya untuk mengikuti kata hatinya lebih besar daripada rasa takut akan penolakan. Di sisi lain, Rangga juga merasa takut. Meskipun dia merasa bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang berharga, dia juga sadar bahwa dia tidak bisa menawarkan apa yang diinginkan oleh dunia Alia. Ia tidak bisa memberi kemewahan atau kehidupan yang stabil, dan itu membuatnya merasa tidak cukup. Namun, hatinya meyakinkan dirinya bahwa cinta sejati lebih penting dari apapun, bahkan jika dunia tidak sepenuhnya memahami keputusan mereka. Pada suatu sore yang tenang, ketika mereka bertemu di perpustakaan untuk mencari ketenangan dari hiruk-pikuk dunia luar, Alia memutuskan untuk berbicara dengan tegas. Rangga, aku tahu kita tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang dunia yang tidak kita pilih. Aku ingin menghadapinya.
Aku ingin kamu di sisiku, kata Alia dengan suara yang penuh keyakinan. Rangga memandangnya dengan penuh perasaan, sedikit terkejut melihat keberanian yang muncul dari dalam diri Alia. Aku juga ingin itu, Alia. Tapi kita harus siap menghadapi banyak rintangan. Alia mengangguk. Aku sudah siap, Rangga. Kita sudah memilih jalan ini bersama, dan apapun yang datang, kita akan hadapi bersama. Perasaan mereka semakin kuat, dan mereka tahu bahwa pilihan mereka untuk bersama bukanlah tanpa tantangan. Dunia luar akan menilai mereka, tetapi mereka sudah memilih untuk berjalan di jalan yang benar menurut hati mereka. Namun, saat mereka mulai menyatukan langkah, tantangan yang lebih besar datang. Keluarga Alia mulai menyadari perubahan sikapnya. Mereka menyadari bahwa Alia mulai menjauh dari rencana yang telah ditetapkan untuknya. Ayah Alia, yang selalu mengharapkan anaknya untuk mengikuti jejak karirnya, mulai berbicara lebih terbuka tentang masa depan Alia. Suatu malam, Alia duduk bersama ayahnya di ruang makan rumah mereka yang mewah. Ayahnya memandangnya dengan tatapan serius, seolah mengetahui bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Alia, kamu harus sadar bahwa keputusan hidupmu bukan hanya milikmu sendiri. Kamu adalah bagian dari keluarga ini, dan apa yang kamu lakukan akan mempengaruhi kami semua, kata ayahnya dengan nada yang tegas. Alia mengangkat wajahnya, merasa gugup. Aku tahu, ayah. Tapi aku juga punya hak untuk memilih hidupku sendiri. Aku ingin hidup yang sesuai dengan hatiku. Ayahnya menatapnya lama, lalu menghela napas. Aku mengerti perasaanmu, tetapi kamu harus tahu bahwa hubungan itu lebih dari sekadar perasaan. Itu juga tentang tanggung jawab, tentang masa depan yang harus dibangun. Kamu tidak bisa memilih jalan yang penuh dengan ketidakpastian. Alia merasa hatinya tersentuh. Ia tahu betul bahwa ayahnya berbicara dari tempat yang penuh kekhawatiran dan cinta. Namun, ia juga tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang harus ia buat sendiri. Ayah, aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan mengikuti apa yang diinginkan orang lain jika hatiku tidak ada di sana. Di luar rumah, Rangga sedang berjalan sendirian di sepanjang jalan, merasakan beratnya beban yang ada di hatinya. Ia tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan, tetapi ia juga yakin bahwa tidak ada yang lebih penting daripada kebahagiaan yang tulus. Beberapa hari kemudian, saat malam tiba, Rangga memutuskan untuk menulis surat kepada Alia. Surat itu tidak hanya berisi kata-kata, tetapi juga perasaan yang telah lama ia pendam. Surat dari Rangga untuk Alia. Alia, di dunia ini, tidak banyak hal yang bisa diprediksi. Kita mungkin tidak bisa mengubah masa lalu atau merencanakan masa depan dengan sempurna. Namun, satu hal yang aku yakin, perasaan ini yang kita miliki, adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Aku tahu kita datang dari dunia yang berbeda, tetapi aku juga tahu bahwa cinta kita adalah sesuatu yang nyata. Alia, aku tahu dunia kita penuh dengan tantangan, dan aku tahu jalan kita tidak akan mudah. Tapi aku ingin kamu tahu, aku akan selalu ada untukmu, apapun yang terjadi. Tidak peduli apakah kita bisa mengubah dunia ini, yang aku tahu adalah aku ingin hidup bersamamu, menjalani setiap hari denganmu di sisiku. Terima kasih telah memilih untuk bersama, bahkan di tengah segala ketidakpastian. Aku yakin kita bisa melaluinya bersama. Dengan cinta. Rangga. Ketika Alia membaca surat itu, air matanya mengalir. Cinta yang tulus, meskipun tidak sempurna, adalah sesuatu yang luar biasa. Dia tahu bahwa bersama Rangga, ia akan menemukan kebahagiaan yang sejati, meskipun dunia mungkin tidak mengerti. Mereka telah membuat pilihan, dan meskipun jalan itu penuh dengan rintangan, mereka berdua siap menghadapinya, bersama-sama. Episode 6, Ujian Cinta dan Harapan. Hari demi hari, Rangga dan Alia terus menjalani kehidupan mereka, namun kedekatan mereka kini diuji oleh banyak hal. Dunia mereka yang berbeda mulai menciptakan celah-celah ketegangan yang tidak bisa dihindari. Meskipun keduanya memutuskan untuk tetap bersama, kenyataan mulai menunjukkan bahwa jalan yang mereka pilih tidak semudah yang mereka bayangkan. Alia mulai merasakan perubahan dalam sikap keluarganya. Ayahnya, yang sebelumnya memberikan kebebasan padanya, kini semakin memperhatikan langkah-langkah yang diambilnya. Setelah percakapan malam itu, ayah Alia mulai memperkenalkan gadis-gadis lain yang diharapkan dapat menjadi pasangan hidupnya, gadis-gadis dari keluarga yang sepadan.
Namun, meskipun Alia mencoba untuk mengikuti keinginan ayahnya, hatinya tetap berpihak pada Rangga. Setiap kali ia bertemu dengan calon-calon pasangan yang diperkenalkan ayahnya, ia merasa kosong. Hatinya hanya untuk Rangga. Di sisi lain, Rangga merasa ketidakpastian yang semakin menekan. Ia tahu betul bahwa ia bukanlah orang yang bisa menawarkan kemewahan dan kehidupan yang aman bagi Alia. Setiap kali mereka berbicara tentang masa depan, Rangga merasa tertekan oleh rasa tidak layak. Meskipun Alia selalu meyakinkannya bahwa cinta mereka adalah yang terpenting, Rangga merasa seperti dia akan membawa Alia ke jalan yang penuh kesulitan. Di balik keteguhan hati Alia, ia tahu bahwa orang tua dan dunia di sekitar mereka tidak akan menerima hubungan mereka dengan mudah. Pada suatu sore, Rangga mengajak Alia untuk berbicara di taman yang biasa mereka kunjungi. Wajah Rangga terlihat lebih murung dari biasanya, dan Alia bisa merasakan kegelisahan yang ada dalam dirinya. "Alia, kita perlu bicara," kata Rangga dengan suara yang penuh ketegangan. Alia duduk di sebelahnya, matanya penuh perhatian. "Ada apa, Rangga?" "Aku merasa seperti kita semakin jauh dari kenyataan," jawab Rangga, suara berat. "Kamu semakin banyak dijodohkan dengan orang lain, dan aku merasa semakin tidak layak untukmu. Aku tahu ini bukan hidup yang seharusnya kamu jalani. Aku tidak ingin menjadi beban bagi kamu." Alia menatap Rangga dengan mata yang tajam, berusaha menahan air matanya. "Rangga, aku memilihmu. Aku memilih hidup ini, dan aku memilih kamu. Tidak ada yang lebih penting daripada perasaan kita, dan aku tidak bisa menerima kenyataan bahwa kita harus terpisah hanya karena status sosial." Rangga menggenggam tangan Alia dengan kuat. "Aku tahu itu, Alia. Tapi aku juga tahu bahwa hidup kita akan sangat sulit. Dunia kita tidak akan mudah menerima hubungan ini. Kamu layak mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih stabil." Alia menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tegar. "Aku tahu itu, Rangga. Aku tahu ada banyak hal yang sulit, tetapi aku percaya kita bisa melaluinya bersama. Cinta kita adalah kekuatan terbesar yang kita punya." Tapi Rangga tetap ragu. "Kamu tidak takut, Alia? Takut akan penolakan? Takut akan hidup yang penuh ketidakpastian?" Alia menatapnya dengan keyakinan yang mendalam. "Tidak, Rangga. Aku tidak takut. Aku memilih hidup ini, meskipun sulit. Aku memilih cinta kita, meskipun dunia tidak mengerti." Mereka duduk dalam keheningan, merasakan kekuatan dari keputusan yang telah mereka buat bersama. Namun, mereka tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah perjalanan yang penuh tantangan. Mereka harus siap menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang akan mendukung hubungan mereka, dan dunia luar akan selalu menguji mereka. Beberapa minggu kemudian, saat Alia kembali ke rumah untuk makan malam bersama keluarganya, dia mendapati suasana yang lebih tegang dari biasanya. Ayahnya, yang sejak awal mencoba untuk menjodohkan Alia dengan seseorang dari kalangan yang lebih setara, akhirnya mulai berbicara dengan tegas. "Alia, aku tahu kamu merasa berbeda, tapi kamu harus memahami bahwa pilihan hidup ini bukan hanya untuk dirimu. Ini adalah tentang keluarga kita, tentang masa depan yang lebih baik. Aku sudah berbicara dengan seseorang yang bisa menjadi pasangan yang lebih tepat untukmu. Kamu tidak bisa terus terjebak dalam hubungan yang tidak jelas masa depannya." Alia menatap ayahnya dengan mata penuh ketegasan. "Ayah, aku sudah memilih. Aku memilih Rangga, dan itu adalah keputusan yang aku buat dengan sepenuh hati. Aku tahu ini sulit, tapi aku tidak bisa mengikuti rencana yang tidak sesuai dengan apa yang aku rasakan." Ayahnya terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih keras. "Alia, ini bukan hanya tentang perasaanmu. Kamu tidak bisa membuang masa depanmu hanya karena satu pria yang tidak bisa memberikan apapun untukmu. Aku ingin yang terbaik untukmu, dan kamu tahu itu." Alia merasa amarah dan kekecewaan mulai menyelimuti hatinya. Ia merasa seperti terjepit antara dua dunia yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia ingin menghormati orang tuanya, tetapi di sisi lain, ia tahu bahwa cintanya pada Rangga lebih besar daripada segala tekanan yang ada. "Saya tahu ayah menginginkan yang terbaik untuk saya," kata Alia dengan suara bergetar. "Tapi saya juga ingin memilih sendiri jalan hidup saya. Saya ingin hidup sesuai dengan hati saya, dan hati saya memilih Rangga." Namun, keputusan Alia untuk memilih Rangga membawa dampak besar. Ayahnya yang sangat tegas dalam mengatur masa depan Alia merasa sangat kecewa dan marah. Sebagai respons,
Ia memberitahukan Alia bahwa jika dia tetap memilih Rangga, maka dia harus siap menghadapi konsekuensinya. Ia tidak akan mendapatkan dukungan atau kemudahan apapun dari keluarga mereka. Dunia yang sudah Alia kenal dan nikmati akan berubah. Keputusan besar yang diambil Alia ini membuat Rangga merasa terhimpit. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengubah kenyataan ini, tetapi ia juga tahu bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang bernilai. Sekalipun harus berjuang melawan dunia yang tidak sepenuhnya mendukung mereka, ia siap untuk menghadapi segala rintangan bersama Alia. Episode 7. Pengorbanan yang terkadang tak terucap. Hari-hari semakin terasa berat bagi Rangga dan Alia. Mereka telah memutuskan untuk mengikuti jalan yang mereka pilih, namun kenyataan hidup semakin menunjukkan betapa sulitnya untuk bertahan dalam hubungan yang dianggap tidak seimbang oleh dunia luar. Meskipun cinta mereka kuat, dunia di sekitar mereka tidak memberikan kemudahan. Alia merasa terjepit antara cintanya pada Rangga dan harapan keluarga yang masih ingin dia mengikuti jejak mereka. Hubungannya dengan ayahnya semakin tegang. Setiap pertemuan keluarga semakin terasa seperti medan pertempuran, di mana Alia harus memilih antara berbakti kepada orang tuanya atau mengikuti kata hatinya. Rangga, di sisi lain, merasa semakin cemas. Meskipun dia selalu mengungkapkan cinta dan komitmennya kepada Alia, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa ia bukanlah orang yang tepat untuk membuat Alia bahagia. Setiap kali mereka bertemu, Rangga merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa memberikan segala kemewahan dan kenyamanan yang diinginkan oleh keluarga Alia. Suatu malam, Rangga dan Alia bertemu di tempat yang biasa mereka kunjungi, sebuah kafe kecil di pinggir kota, tempat mereka bisa berbicara tanpa banyak gangguan. Wajah Rangga tampak lebih serius dari biasanya, dan Alia merasakan sesuatu yang tidak biasa. "Rangga, ada apa?" tanya Alia dengan cemas, melihat ekspresi serius yang terpancar dari wajah kekasihnya. Rangga menghela napas panjang, matanya terlihat kosong. "Alia, aku merasa semakin sulit untuk melihatmu terjebak dalam kehidupan ini. Aku tahu aku mencintaimu, tapi aku juga tahu dunia kita sangat berbeda. Aku tidak bisa memberikanmu kehidupan yang layak. Aku tidak bisa memberi kamu dunia yang kamu inginkan." Alia terdiam, merasa hatinya serasa ditusuk oleh kata-kata Rangga. "Rangga, jangan bicara seperti itu. Kamu tidak perlu memberiku dunia, kamu hanya perlu menjadi dirimu sendiri. Aku memilih kamu karena siapa dirimu, bukan karena apa yang kamu miliki atau tidak miliki." Namun Rangga menunduk, rasa bersalah semakin membebani dirinya. "Aku tahu, Alia. Tapi aku merasa seperti aku akan membawa kamu ke jalan yang penuh dengan kesulitan. Aku takut, suatu hari nanti, kamu akan menyesal memilih aku." Alia menggenggam tangan Rangga erat, mencoba memberikan kekuatan. "Aku tidak akan menyesal. Tidak ada satupun hal yang lebih berharga daripada cintamu, Rangga. Kita akan menghadapi dunia bersama. Kita akan melewati semua ini bersama." Rangga masih terdiam, namun hatinya mulai luluh dengan keteguhan hati Alia. Ia tahu bahwa dia bisa menjadi seseorang yang membuat Alia bahagia, meskipun dunia luar tidak akan mudah menerima mereka. Namun, kehidupan mereka tidak berjalan mulus begitu saja. Keluarga Alia, terutama ayahnya, semakin keras menentang hubungan mereka. Pada suatu malam, Alia dipanggil oleh ayahnya ke ruang kerja. Wajah sang ayah sangat tegas, dan suaranya terasa berat saat berbicara. "Alia, kamu harus mengerti bahwa ini bukan hanya tentang perasaanmu. Ini tentang masa depan yang harus kita rencanakan. Kamu tidak bisa terus mengikuti perasaan yang akan membawa kamu ke jalan yang penuh ketidakpastian," ujar ayah Alia dengan nada yang tidak bisa dibantah. Alia menatap ayahnya dengan penuh ketegasan. "Ayah, aku sudah memilih. Aku memilih Rangga, dan itu bukan keputusan yang bisa diubah hanya karena tekanan dari luar. Aku ingin hidup sesuai dengan hati dan pilihanku sendiri." Namun, ayah Alia tetap pada pendiriannya. "Alia, kamu hanya seorang anak muda yang tidak mengerti dampak dari pilihanmu. Jika kamu terus memilihnya, kamu akan kehilangan semua yang telah kami bangun untukmu. Keluarga ini akan kehilangan wajahnya." Mendengar itu, Alia merasa hatinya hancur. Ia tahu bahwa jika ia tetap memilih Rangga, ia harus siap menghadapi konsekuensi yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ia akan terputus dari kenyamanan dan kebahagiaan yang ia nikmati selama ini. Namun, ada sesuatu yang menguatkan hatinya.
Alia sadar bahwa cinta tidak dapat dihitung dengan materi, dan kebahagiaan sejati tidak bergantung pada status sosial atau kekayaan. Yang terpenting adalah memilih jalan yang sesuai dengan hati nurani. Rangga pun merasakan tekanan yang sama. Ia melihat perubahan sikap keluarga Alia yang semakin menjauh dari mereka. Ia merasa terasingkan, dan rasa takut untuk kehilangan Alia semakin besar. Pada suatu sore, saat mereka sedang berbicara di tepi danau yang mereka kunjungi bersama, Rangga akhirnya mengungkapkan perasaannya. Alia, aku tidak ingin menjadi orang yang membuatmu menderita. Aku takut jika kita terus bersama, kita akan semakin jauh terpisah dari dunia yang seharusnya kamu jalani. Aku tidak bisa memberi apa yang pantas untukmu, kata Rangga dengan suara yang penuh penyesalan. Alia menatap Rangga dengan mata yang penuh keyakinan. Rangga, kita sudah memilih. Kita sudah berkomitmen untuk menjalani hidup ini bersama. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku ingin bersamamu, dan kita akan melewati semua kesulitan itu. Rangga merasa hatinya terhimpit oleh perasaan yang begitu kuat. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Alia adalah kebenaran, bahwa cinta mereka adalah sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan materi atau status. Meskipun begitu, ia merasa semakin berat dengan pilihan hidup yang mereka buat. Saat mereka berdua duduk dalam diam, sebuah kesadaran muncul dalam hati Rangga. Cinta mereka memang tidak mudah, tetapi itu adalah cinta yang sejati, cinta yang lebih kuat dari apapun. Rangga akhirnya memutuskan untuk melangkah maju, meskipun tanpa jaminan. Jika kamu yakin, Alia, aku akan berjalan bersamamu. Tidak ada yang lebih penting bagi aku selain melihat kamu bahagia, meskipun kita harus menghadapinya bersama kesulitan apapun yang datang. Alia tersenyum, matanya berbinar. Aku selalu yakin, Rangga. Kita akan melewati semuanya bersama. Cinta kita adalah yang terpenting. Episode 8, Pertaruhan Cinta dan Impian. Minggu-minggu berikutnya adalah masa yang penuh tekanan bagi Rangga dan Alia. Keputusan mereka untuk tetap bersama bukan tanpa pengorbanan besar. Keluarga Alia semakin menutup diri, dan mereka berdua harus menghadapi kenyataan bahwa dunia mereka yang berbeda akan membuat mereka semakin terasing. Meskipun begitu, cinta mereka terus tumbuh, meskipun diterpa rintangan yang seakan tak ada habisnya. Alia mencoba menenangkan pikirannya dengan fokus pada studinya dan beberapa proyek sosial yang ia jalani. Namun, di balik senyum manis dan sikap tenangnya, ia merasakan beban yang semakin berat. Hubungannya dengan ayahnya semakin memburuk, dan di setiap pertemuan keluarga, dia merasa semakin terpisah dari orang-orang yang pernah menjadi dunia tempat dia berada. Di sisi lain, Rangga merasa semakin tertekan. Dia bekerja keras siang dan malam untuk memenuhi kebutuhannya dan memberikan sedikit kenyamanan bagi Alia, meskipun itu hampir mustahil. Ia tahu bahwa sebagai pemuda miskin, ia tidak bisa menawarkan banyak hal selain cinta yang tulus. Namun, itu masih terasa tidak cukup, terutama ketika ia melihat bagaimana Alia harus menanggung kesulitan sosial dan emosional akibat hubungan mereka. Pada suatu malam, Rangga memutuskan untuk mengundang Alia ke tempat yang sedikit lebih tenang, sebuah kafe di sudut kota yang sepi. Mereka duduk di sebuah meja dekat jendela, melihat hujan yang turun dengan perlahan. Alia menatap Rangga dengan perhatian, mengetahui bahwa ada sesuatu yang mengganggu hati kekasihnya. Ada apa, Rangga? Tanya Alia lembut. Kamu terlihat lebih murung dari biasanya. Rangga menghela napas panjang, merasakan beban yang menghimpit hatinya. Alia, aku merasa semakin tidak mampu. Setiap hari aku berjuang lebih keras, tapi aku merasa tidak bisa memberikan apa-apa yang pantas untukmu. Aku ingin kamu bahagia, tapi aku takut aku malah membuat hidupmu semakin sulit. Alia menggenggam tangan Rangga, matanya penuh keteguhan. Rangga, kamu lebih dari cukup untukku. Cinta kita tidak bisa diukur dengan materi atau apa yang kamu miliki. Kamu sudah memberikan yang terbaik, dan itu sudah lebih dari cukup untukku. Namun, Rangga masih merasa tidak yakin. Tapi dunia kita berbeda, Alia. Kamu akan selalu terjepit antara cintamu padaku dan harapan keluarga kamu. Aku tidak ingin menjadi orang yang menghalangi masa depanmu. Aku takut suatu hari nanti kamu akan menyesal memilih aku. Alia menatap Rangga dengan serius, mengatasi keraguan yang semakin menguasai kekasihnya. Rangga, aku sudah memilih. Dan aku tidak akan menyesal.
Kamu adalah pilihan hatiku, dan aku tahu bahwa apa yang kita miliki lebih berharga daripada apa yang dunia pikirkan. Cinta kita lebih besar daripada segala kesulitan. Rangga merasa tergerak oleh kata-kata Alia, tetapi ketakutannya masih mengganggu pikirannya. Alia, jika kita terus seperti ini, kita hanya akan menghadapi jalan yang semakin sulit. Kita bisa saja gagal, dan itu mungkin akan mengubah semuanya. Alia tersenyum lembut, meyakinkan Rangga dengan tatapan penuh kasih. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Rangga. Tetapi kita bisa memilih untuk berjuang, memilih untuk tidak menyerah. Apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama. Namun, kenyataan tidak bisa begitu saja dihindari. Keluarga Alia semakin mengisolasi dirinya dari dunia luar, termasuk Rangga. Mereka mencoba untuk mencarikan pasangan lain untuk Alia, berharap dapat mengubah jalan hidup putri mereka. Sementara itu, Rangga merasa semakin tertekan dengan situasi ini, dan ia mulai berpikir bahwa mungkin sudah saatnya untuk melepaskan Alia demi kebaikan mereka berdua. Pada suatu malam yang penuh hujan, Rangga menemui Alia di tempat yang biasa mereka datangi. Namun kali ini, perasaannya jauh lebih berat daripada sebelumnya. Hatinya penuh dengan kegelisahan yang tak bisa lagi disembunyikan. Alia, aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini, kata Rangga, suaranya tersekat di tenggorokan. Aku tidak ingin menjadi penghalang dalam hidupmu. Kamu pantas mendapatkan hidup yang lebih baik, kehidupan yang tidak dipenuhi dengan beban dan kesulitan. Alia terkejut dan hampir tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ia dengar. Apa maksudmu, Rangga? Kenapa kamu mengatakan itu? Rangga menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai mengalir. Aku tahu kamu mencintaiku, tapi aku juga tahu kita tidak bisa terus seperti ini. Keluargamu tidak akan pernah menerima hubungan ini. Dan aku tidak ingin membuat hidupmu semakin sulit. Aku mencintaimu, Alia. Aku ingin yang terbaik untukmu. Tapi aku takut jika kita terus bersama, kita akan terus berjuang melawan dunia yang tidak akan pernah mengerti kita. Alia merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Jangan bilang begitu, Rangga. Kamu adalah yang terbaik untukku, dan aku tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Cinta kita lebih kuat dari apapun. Namun Rangga tetap merasa terhimpit, merasa bahwa ia tidak bisa terus memaksa Alia berada di sisinya dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Aku tidak ingin menjadi penghalang, Alia. Aku tidak ingin kamu menanggung hidup yang penuh dengan ketidakpastian hanya karena cinta kita. Alia menggenggam tangan Rangga dengan erat, air mata mulai mengalir di wajahnya. Aku tidak akan menyerah, Rangga. Aku memilih kamu, dan aku akan terus memilihmu, tidak peduli apa yang harus kita hadapi. Kita akan berjalan bersama, meskipun dunia tidak setuju dengan kita. Mereka berdua duduk dalam diam, hujan turun semakin deras di luar jendela. Rangga merasa hatinya tersentuh oleh keteguhan hati Alia, tetapi rasa takut dan keraguan masih menghantuinya. Namun di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa melepaskan Alia begitu saja. Meskipun jalan mereka penuh dengan kesulitan, cinta mereka adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang pantas untuk diperjuangkan.